Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi daripada pendahuluan kita tadi dapat kita simpulkan sembahyang itu adalah sebagai tali penghubung. Sembahyang itu adalah untuk memperkasa dan memperkuat iman dan yakin. Sembahyang itu adalah untuk melenyapkan dan membersihkan segala noda dan kotoran yang lekat pada hati, pada diri, pada jasmani seseorang, daripada cabaran yang mencabar, daripada problem hidup, mau tidak mau akan terkesan. Jadi bagaimana supaya dengan kotoran-kotoran yang lekat kepada diri seseorang tadi itu dapat kita tanggalkan dan kita hilangkan, kita lenyapkan. Maka dengan takarrub kita atau dengan ibadah kita, dengan melaksanakan sembahyang, hal-hal yang seperti itu akan dapat teratasi. Yang keempat, dalam satu istilah baru, agar pergerakan daripada seseorang itu menjadi harakiyus salah. Pergerakannya salati. Bagaimana harakiyus salah? Dalam sembahyang adalah satu-satunya ibadah yang merangkumi bermacam-macam bentuk ibadah. Memang kalau kita bandingkan dengan haji lebih banyak. Dalam haji ada puasa, ada kafarat, ada zakat, ada sembahyang, ada zikir, ada tasbih. Memang itu betul. Di samping juga pada waktu kita melaksanakan ibadah haji, kita himpunkan antara tempat-tempat yang mulia, al-amakin al-muqaddasah. Pada waktu kita melaksanakan haji, yang pertamanya kita berada di salah satu daripada miqat yang 5. Berikutnya kita berada di tanah haram. Kita pergi ke padang Arafah, kita pergi ke Muzdalifah, kita pergi ke Mina, kemudian kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaful wada. Kemudian berikutnya lagi dari kita akan pergi ke Madinah, Al-Haramain Syarifain, terhimpun dalam haji. Tapi kalaulah haji merupakan kombinasi yang menghimpunkan atau merupakan ibadah yang menghimpunkan bermacam-macam bentuk ibadah, siapa yang mampu untuk melaksanakannya tiap tahun? Dan kira-kira seperti apa keadaan diri seseorang yang ternoda dengan bermacam-macam bentuk kotoran tadi itu kalau hanya dibersihkan sekali dalam setahun atau sekali dalam seumur hidup? Beda hanya kalau dengan sembahyang. Kombinasi ibadah dalam sembahyang, tasbih, tahmid, zikir, hauqalah, takbir, Allahu Akbar, Fatihah, salawat, tasyahud, ruku', sujud. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali. Dan ini bukan dilaksanakan sekali seminggu dengan sembahyang Jumatnya, dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Seakan-akan seperti kita buat gotong royong untuk membangun rumah kah, untuk menentukan bangunan kah. Kalau hanya dengan tenaga 5-6 orang, kita tidak mampu untuk menentukannya. Tapi dosa kesalahan yang sudah terkumpul banyak dalam sepanjang minggu, kalau pada saat sejumlah sekian ribu yang di masjid, pada waktu kita melaksanakan salat Jumat, sebesar dan sebanyak apapun dosa kesalahan yang lekat dan yang terimpun, itu akan hancur dan lenyap. Itulah makna hadis Rasulullah yang diriwayatkan, al-jumu'atu ila jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Daripada Jumat sampai kepada Jumat menjadi penghapus, Jumat berikutnya penghapus kepada dosa-dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Jadi apa yang kita maksudkan dengan harakatiyus salah, pergerakannya itu adalah sembahyang. Sebab dalam sembahyang ada taharah, dalam sembahyang ada menundukkan pandangan, dalam sembahyang ada ikhlas, dalam sembahyang ada khusyuk, dalam sembahyang ada tadallul, dalam sembahyang ada merendah diri, dalam sembahyang merintih, dalam sembahyang berdoa. Nah, yang seperti ini tidak hanya pada waktu kita sembahyang. Jadi harakatus salah itu akan menjadi dalam kehidupan kita. Harakatus salah akan menjadi harakat imaniyah, muamalah dalam pergerakan hidup kita sehari-hari. Sehingga daripada sembahyang tadi itu, kalau pada waktu sembahyang kita disuruh ikhlas, maka pada waktu kita bergaul, bermuamalah, berbelanja, memberi, menolong, dan juga dengan jasa-jasa baik, dan juga dengan bantuan pertolongan, aktiviti kegiatan yang positif yang kita lakukan dalam hidup pun juga
dilandasi dengan tulus ikhlas karena Allah. Karena kita belajar tadi daripada sembahyang, yang kalau pada waktu kita sembahyang, kita pandangan kita hanya kita ke arah tempat sujud, maka seperti juga pada waktu kita berada di luar sembahyang, kepada yang tidak boleh dilihat, kepada yang bukan mahram kita, kepada perkara yang dimurka, kepada perkara yang dibenci, akan kita tundukkan pandangan kita. Di waktu kita sembahyang, kita dalam keadaan sujud dan bersih sepanjang waktu kita. Jadi pakaian kita bersih, bukannya dengan pakaian, hatinya pun juga harus bersih, pemikirannya pun juga harus bersih, perasaan pun juga harus bersih. Jadi yang walaupun hanya dalam hitungan waktu barangkali tidak lebih daripada dalam 1 jam saja untuk kita melaksanakan sembahyang yang 5 waktu, tapi justru kesan daripada yang 5 waktu tadi itu, atau dalam hitungan waktu yang 1 jam, akan sanggup untuk mewarnai kehidupan seseorang. Muamalahnya ma'an nafsi, muamalah kita dengan diri pribadi kita sendiri, muamalah kita dengan lingkungan, muamalah kita dengan masyarakat, muamalah kita dengan orang banyak, dan yang secara khusus lagi muamalatuka lirabbik, muamalah kita dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi karena itulah tidak ada pilihan, tidak ada kelonggaran, tidak ada istilah toleransi, tidak ada istilah minta maaf, tak larat, lenguh, jenuh, tak mampu, capek. Tidak ada bahasa yang seperti itu. Dalam kondisi kesehatan yang seperti apapun, asalkan akal pemikirannya waras dan sehat, maka dengan sembahyang tetap wajib dilaksanakan. Kenapa? Sebab untuk menjaga tali penghubung kita dengan Sang Pencipta, supaya kita tidak hanyut dan larut, supaya dengan kita tidak mabuk kepayang dan terputar daripada target dan matlamat kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita ada pertanyaan daripada studio, silakan. Yang pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mahfumnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada buatan keji dan mungkar. Tetapi ada kalanya kita melihat mereka masih lagi melakukan solat, tetapi di luar solat masih lagi melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Memang itulah diantara daripada pertanyaan yang senantiasa dan selalu ditanyakan, dan memang cukup membingungkan kita. Kita dengari rangkaian ayat yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan itu adalah sebagai salah satu juga daripada hikmah kenapa kita sembahyang. Sebab sembahyang itu adalah satu-satunya atau diantara daripada yang perkasa yang mampu untuk mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi realitinya tidak seperti itu. Berapa ramai orang yang sembahyang, berapa ramai orang yang ke masjid, berapa ramai orang yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, tapi ternyata masih belum menyetir atau juga tidak mengatur dan juga tidak memandu kehidupannya. Masih juga terbabit dengan riswah, masih juga terbabit dengan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Jalla wa'ala. Lebih-lebih lagi kalau seperti musim-musim sekarang misalnya, kalau pada saat orang akan berkempen, Masya Allah Tabarakallah, berkempen itu kadang-kadang mulai daripada di masjid, bermula daripada rumah Allah Jalla wa'ala selepas melaksanakan sembahyang 5 waktu. Tapi bagaimana sampai terbabit kepada riswah, berbohong, menipu dan lain sebagainya. Jadi sepatutnya dengan kita tidak mempertanyakan tentang ayat itu bagaimana, tapi yang patut untuk kita tanyakan dan kita pertanyakan, apakah sembahyang yang kita laksanakan sudah sampai kepada kriteria dan sampai kepada target yang dikehendaki oleh Allah. Dengan bahasa Al-Quran, waman astaqu minallahi qila waman astaqu minallahi haditsan, siapa yang paling jujur daripada Allah. Kalau dengan hadis-hadis baginda saja, itu kedudukannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap daripada hawa nafsu, itulah daripada wahyu yang Allah wahyukan. Itu kedudukan daripada hadis. Bagaimana dengan kedudukan Al-Quran? Kalau dalam bahasa kaidah dikatakan Quran itu adalah qat'iyyu ats-tsubut. Kesabitan Al-Quran itu pasti, lebih daripada istilah mutawatir. Berarti apa yang Allah percakapkan, yang Allah perkatakan, maknanya mutlak kebenarannya. Tapi kita jadi bingung.
Orang tadi itu sembahyang tapi kerja-kerja tidak senonoh. Orang tadi itu sembahyang tapi terbabi dengan berbagai perkara mungkar. Orang tadi itu sembahyang tapi tetap menipu dan zalim. Jawabannya bukan salah Al-Quran. Jawabannya sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang tadi itu masih belum memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, masih belum sampai kepada tahap sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Pernahkah dengan baginda terbabi dengan perkara yang dicip, terbabi dengan perkara mungkar, terbabi dengan perkara maksiat, terbabi dengan perkara-perkara janggal? Kalaulah ada, itu tidak lebih daripada kesilapan yang tidak disengaja, atau memang Allah yang berkehendak seperti itu untuk memberikan suatu pedoman hukum kepada baginda dan juga kepada umat. Sementara baginda atau juga dengan para sahabat terbabit kepada perkara-perkara keji atau juga perkara-perkara mungkar setelah mereka melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan baik, itu sulit atau susah untuk kita temukan kejadian-kejadian yang seperti itu kembali. Jadi bukan ayat yang dipermasalahkan, tapi kita perlu memantau dan juga meninjau kembali dengan sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan. Apakah wudunya sudah betul? Apakah pakaiannya memang bersih? Apakah memang niatnya ikhlas karena Allah? Atau tidak lebih daripada untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan dan juga peluang orang ramai, supaya pada saat dengan kita sembahyang berjemaah ini sebagai usaha secara tidak langsung untuk kita berkempen pada pilihan raya yang akan datang. Bagaimana maksudnya? Berkempen seperti apa? Oh, Masya Allah, min ahli salat, ahli ibadah, jamaah rajin, duduk samping kiai, samping tuan guru, seperti itulah. Jadi sembahyang yang seperti ini tidak akan men-backup diri seseorang daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Hadza billahi taufik. Kita berehat sejenak.